Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para generasi pemimpin bangsa dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas aspek fikih, materi PAI di dalam aspek fikih yakni muamalah. Lebih spesifiknya, yakni prinsip ekonomi dalam Islam. Sudah pahamkah kalian terkait prinsip ekonomi dalam Islam? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Namun sebelum itu, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, di dalam aspek fikih hukum Islam tentang muamalah, kalian diminta diharapkan menguasai kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan asas-asas transaksi ekonomi di dalam Islam. Yang kedua, memberikan contoh. Dan yang ketiga, menerapkan transaksi ekonomi dalam Islam di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang pertama, kita awali dengan memahami pengertian muamalah. Apa itu muamalah? Coba dipahami. Muamalah merupakan bagian hukum, bagian dari hukum Islam. Ini merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan di antara seseorang dengan orang lain. Artinya, muamalah itu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam kaitannya apapun bisa apapun. Bisa itu berkaitan dengan hidup sosial, politik, ataupun salah satunya adalah ekonomi. Seperti itu. Baik seseorang itu pribadi, artinya seorang dengan seseorang, ataupun berbentuk badan hukum. Misalnya ada perseroan, kemudian firma, kemudian ada yayasan, dan bahkan yang lebih luas adalah negara. Itu adalah muamalah, bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, boleh perseorangan maupun berbentuk badan hukum. Contohnya antara lain, di antara muamalah itu adalah yang pertama ada jual beli, kemudian sewa menyewa, kemudian perserikatan, pertanian, maupun perdagangan, dan bahkan perbankan dan asuransi. Nah, itulah yang akan kita bahas, Insya Allah akan kita bahas di dalam materi prinsip ekonomi di dalam Islam. Selanjutnya, kita akan membahas terkait asas-asas transaksi ekonomi di dalam Islam. Coba perhatikan berikut, Yang pertama, tentunya adalah pihak-pihak yang bertransaksi, artinya pihak-pihak yang terlibat harus memenuhi kewajiban. Ini ada kewajiban, ada hak dan kewajiban yang sudah disepakati. Artinya ketika kalian nanti melakukan transaksi ekonomi, karena kita bahas ekonomi, maka yang kita berikan contoh adalah transaksi ekonomi, maka harus ada kesepakatan. Dan itu tidak boleh saling mengkhianati. Artinya harus memenuhi, misal pembagiannya berapa persen, 40 dan 60, maka harus seperti itu. Untung rugi harus seperti itu. Itu adalah asas yang pertama terkait dengan transaksi ekonomi dalam Islam. Karena di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Artinya, penuhilah janji-janji itu. Kita tidak boleh melanggar perjanjian yang sudah kita buat, entah dengan diri sendiri, entah dengan Allah, ataupun dengan orang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, asas transaksi yang kedua adalah syarat-syarat transaksi. Syarat-syaratnya itu dirancang bersama, kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kedua belah pihak harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syariat dan juga tidak menyimpang dari adab sopan santun. Ini perlu kita tekankan, tidak menyimpang dari adab sopan santun. Kemudian yang ketiga adalah setiap transaksi dilakukan secara sukarela, artinya suka sama suka,
Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Karena di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, ya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ya. Jadi harus ada dasar saling ikhlas. Ya. Ketika saya membeli sebuah barang, maka saya harus ikhlas ketika membayar. Dan pihak penjual harus ikhlas ketika menjualkan. Seperti itu. Kemudian anak-anak, transaksi atau asas yang keempat, yakni setiap transaksi itu harus dilandasi dengan niat baik dan ikhlas, ya. Karena memang innamal a'malu biniat, ya, ini penting dilandasi niat yang baik dan ikhlas, ya. Ini penting sekali, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar dari yang namanya penipuan, kecurangan dan penyelewengan, ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Itu nggak boleh, ya. Harus jelas seperti itu. Kemudian yang kelima adalah asas adat kebiasaan atau urf, ya, yang tidak menyimpang dari syariat. Boleh digunakan untuk menentukan batasan di dalam transaksi. Ya. Maksudnya apa? Artinya misal harga sapi di sebuah tempat misalnya, ya memang harganya sekitar 50 juta, ya monggo aja, ya memang harga di pasaran segitu, ya tidak masalah kalian menjual harga seperti itu, ya. Jadi itu menurut adat kebiasaan yang ada di masyarakat setempat seperti itu, ya, untuk menentukan batasan di dalam bertransaksi. Demikian tadi terkait dengan asas-asas transaksi ekonomi di dalam Islam. Selanjutnya kita akan bahas salah satu bentuk ekonomi dalam Islam, yakni jual beli. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, artinya dasar hukum jual beli itu adalah halal, ya, mubah, boleh, ya. Jadi boleh kita laksanakan jual beli, asalkan nanti akan ada syarat dan ketentuannya. Kita akan bahas pengertian jual beli, ya. Silakan diperhatikan. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat, ya. Jadi ada persetujuan yang saling mengikat di antara penjual, ya. Ini ada penjual, kemudian pembeli. Siapa itu penjual? Pihak yang menyerahkan atau menjual barang. Siapa itu pembeli? Sebagai pihak yang membayar dan membeli barang yang dijual. Di dalam kesepakatan yang saling mengikat ini, harapannya adalah tidak ada unsur penipuan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Muhammad telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Kemudian kita bahas rukun dan syarat jual beli. Apa saja ya rukun dan syarat jual beli? Tentunya ada orang yang melakukan akad jual beli, ya, yakni penjual dan pembeli. Syaratnya diantaranya ya berakal, kemudian balik, kemudian berhak menggunakan hartanya. Yang kedua itu adalah sigot atau ucapan ijab dan qabul. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan harus jelas barangnya, ya. Syaratnya adalah barang halal, kemudian ada manfaatnya, kemudian barang itu ada di tempat ataupun sudah tersedia di tempat lain, ya. Kemudian milik si penjual, ya. Ini milik si penjual, ini atau haknya si penjual, entah misalnya reseller ataupun marketer, boleh, tetap dia punya hak untuk menjual. Kemudian zat, bentuk, kadar dan sifatnya itu diketahui secara jelas. Kemudian untuk syaratnya adalah nilai barang yang dijual, ya, atau berupa uang, ya. Itu harus jelas, ya, harus jelas jumlahnya berapa, ya. Kemudian harganya berapa, kemudian nilai tukar barang yang dapat diserahkan pada saat transaksi itu berapa, ya. Kemudian apabila transaksi dengan barter, ya, al-muqayyadah, ya, maka tidak boleh dengan barang yang haram, ya. Boleh kalian barter itu boleh, tetapi nilainya harus sama, kemudian tidak dengan barang yang haram.
Demikian tadi terkait dengan rukun dan syarat jual beli. Selanjutnya kita akan membahas khiyar. Apa itu khiyar? Jadi khiyar adalah hak memilih bagi si penjual dan si pembeli untuk meneruskan jual belinya ataupun membatalkan. Ya, ini adalah hak. Hak antara penjual dan pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan jual belinya, ya, karena adanya suatu hal, misalnya cacat pada barang. Hukum Islam membolehkan hak khiyar agar tidak ada penyesalan. Ya. Tujuannya adalah agar tidak ada penyesalan dan tadi sesuai dengan prinsip tadi, yakni suka sama suka, rela sama rela. Jika ada penyesalan di dalam jual beli, maka sunnahnya itu untuk membatalkan dengan cara mengembalikan barang kepada si penjual. Kemudian kita akan membahas 3 jenis khiyar ya. Sebenarnya khiyar itu macamnya ada beberapa ya, lebih dari 3. Cuma kita bahas 3, yakni khiyar majelis, syarat, dan AIB. Apa itu khiyar majelis? Ya. Khiyar majelis itu adalah hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan itu langsung di tempat kejadian. Ya. Misalnya seorang pembeli A membeli sepatu B. Dia kemudian bertransaksi secara langsung bahwasanya, oh saya beli seharga sekian ratus, ini uangnya. Kemudian dia mendapat barang, maka itu namanya khiyar majelis, ya. Langsung di tempat kejadian, ya, pada saat mereka bertemu. Kemudian kalau khiyar syarat, ya, kalau khiyar syarat itu adalah pengajuan dari pihak pembeli. Oh iya, saya mau membeli barang ini tapi tunggu 1 hari, ya, atau tunggu 3 hari. Saya akan menitipkan DP terlebih dahulu. Nanti tunggu 3 hari akan saya lunasi misalnya. Itu namanya mengajukan syarat. Itu boleh. Dan yang ketiga adalah khiyar AIB. Khiyar AIB apabila ada barang ditemukan cacat, ya. Ini barang cacat, kemudian seharusnya ya sesuai dengan transaksi ekonomi dalam Islam dan prinsip ekonomi dalam Islam itu maka boleh ditukarkan ataupun dikembalikan. Seperti itu. Mungkin dengan syarat dan ketentuan berlaku misalnya. Di dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari akhir. Ya, artinya kalau misalnya itu tidak jadi dan kemudian sama-sama rela, maka Allah itu juga akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Subhanallah. Berikutnya adalah macam-macam jual beli. Yang pertama tentunya adalah jual beli yang sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Ya, apapun jual belinya asal dia memenuhi rukun dan syaratnya. Yang kedua, jual beli yang tidak sah karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah, ini contohnya antara lain jual beli sesuatu yang termasuk barang najis, misalnya bangkai, daging babi, ataupun daging anjing, mohon maaf, nah itu kan najis. Nah, maka itu tidak sah. Yang kedua, contoh selanjutnya adalah jual beli air mani hewan ternak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari ya sudah sudah melarang ya, sudah melarang jual beli mani hewan seperti itu. Kemudian jual beli anak hewan yang masih berada dalam kandungan. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual anak hewan yang masih berada di dalam perut induknya. Kenapa? Kenapa kok ini dilarang ya? Karena ini ada unsur ketidakpastian anak-anak. Ya kalau misalnya anak yang di dalam induk hewan itu hidup misalnya. Kalau misalnya mati, otomatis kan itu tidak pasti. Ya. Jadi tidak pasti apakah anak yang ada di perut induknya itu akan hidup ataupun mati. Kemudian adalah jual beli yang mengandung kecurangan dan penipuan. Selanjutnya adalah jual beli yang sah tetapi dilarang ya ataupun terlarang. Terlarang itu karena yang pertama bisa jadi merugikan si penjual, pembeli dan orang lain. Yang kedua mempersulit peredaran barang dan yang ketiga merugikan kepentingan umum. Contohnya antara lain adalah jual beli dengan maksud ditimbun ya. Di dalam hadis riwayat Muslim tidak ada menimbun barang kecuali orang yang salah ataupun durhaka ya. Jadi orang yang menimbun barang ya itu dianggap sebagai orang yang salah dan durhaka ya, hati-hati.
Selanjutnya adalah jual beli najasi. Ya, najasi itu adalah menawar suatu barang ya, dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain agar mau memberi barang yang ditawarnya. Padahal yang menawarkan barang tersebut adalah teman si penjual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melarang jual beli dengan cara najasi, ya tidak boleh ya. Kemudian kalian biar ada yang beli, kemudian kalian kerjasama dengan teman yang lain seakan-akan ataupun seolah-olah itu barangnya sedang ditawar agar memperoleh harga yang tinggi. Dan yang selanjutnya adalah monopoli, yakni menimbun barang agar orang lain tidak membeli, ya, walaupun barang itu telah melampaui harga pasaran. Nah, itu agak beda ya dengan menimbun barang tadi. Kalau monopoli itu memang tujuannya adalah untuk merugikan kepentingan umum, ya, untuk merugikan kepentingan umum itu tidak boleh, ya, tidak boleh kita memonopoli sesuatu, ya. Contoh misalnya yang terdekat kemarin itu adalah masker misalnya. Ketika Indonesia membutuhkan masker, kemudian tiba-tiba masker menghilang ya dari peredaran. Dan tiba-tiba selang beberapa hari kemudian muncul dengan harga yang luar biasa fantastis. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh karena itu memang akan membuat masyarakat kemudian kasihan ya, merugikan kepentingan umum seperti itu. Nah, demikian tadi anak-anak terkait dengan jual beli ya, jual beli di dalam Islam. Nah, selanjutnya kita bahas terkait simpan pinjam ya. Simpan pinjam ya, rukun dan syarat hutang piutang ataupun simpan pinjam. Meminjam menurut hukum Islam ya. Jadi rukun syaratnya antara lain yaitu yang berpiutang dan yang berhutang ya. Syaratnya adalah sudah balik, berakal sehat, dan yang berpiutang tidak meminta pembayaran melebihi pokok piutang. Dan yang ketiga, peminjam tidak boleh menunda untuk pembayaran uangnya. Hadis Nabi tentang orang yang memberi hutang dan peminjam, ya, setiap piutang yang sengaja untuk mencari manfaat atau pembayaran lebih adalah riba. Hati-hati. Ya. Orang yang mampu melalaikan kewajiban membayar hutangnya adalah zolim. Ya. Dia orang yang mampu tapi kok lalai, tidak membayar hutang itu zolim, termasuknya zolim. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian syaratnya atau rukunnya itu adalah barang atau uang yang diutangkan atau dipinjamkan itu adalah milik sah dari yang meminjam. Ya, harus jelas kepemilikannya. Pengembalian utang tidak boleh kurang nilainya dan disunahkan mengembalikan lebih dari pokok utangnya. Misalnya kamu mau membayarkan utangnya lebih ya, misalnya dalam kerjasama ya. Misalnya gini, kamu meminjam uang untuk usaha misalnya, kemudian kok kamu dapat untung, kemudian kamu kok mau memberikan tambahan ya, kamu mau menambahi tanpa adanya embel-embel bahwa ini paksaan dan sebagainya, maka itu diperbolehkan ya. Asal itu tadi tidak ada unsur riba atau penambahan yang secara sengaja, nah, itu tidak boleh kalau riba. Demikian tadi anak-anak terkait materi prinsip ekonomi di dalam Islam bagian pertama. Selanjutnya kita akan ada sedikit evaluasi ya. Ada sedikit evaluasi di bagian pertama ini, silahkan diperhatikan. Yang A ya, kelompok soal pertama yakni pada poin nomor 1 sampai 10 ya. Pilihlah jawaban yang paling benar dan tulis di dalam selembar kertas. Kemudian nanti kelompok soal yang kedua, ya, yakni di nomor 11 sampai 15. Jawablah pertanyaan dengan jelas dan benar di dalam selembar kertas juga. Wajib tulis tangan dan diupload di Google Classroom. Berikut untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, rukun jual beli adalah A. Penjual, pembeli, barang, alat tukar, dan akad. B. Penjual, pembeli, barang, alat tukar, dan tempat. C. Penjual, pembeli, tempat, alat tukar, dan akad. D. Penjual, pembeli, tempat, alat tukar, dan makelar. E. Penjual, pembeli, barangnya suci, alat tukar, dan akad.
Soal nomor 2, pinjam-meminjam dalam hukum Islam disebut A. Ijarah, B. Aryah, C. Qirot, D. Mudharabah, E. Khiyar. Rendra membeli sebuah mobil seharga 300 juta. Dia berkata, saya bayar mobilnya nanti ya. Tunggu 3 hari lagi dan ingat jangan jual ke siapa-siapa. Dalam transaksi ini terdapat khiyar A. IB, B. Majelis, C. Tadlis, D. Yad, E. Syarat. Soal nomor 4, salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang adalah melalui jual-beli. Hal ini dibahas dalam bidang A. Muamalah, B. Ibadah, C. Jinayah, D. Mawaris, E. Munakahat. Soal nomor 5. Tukar-menukar dengan barang lain dengan cara atau akad tertentu atas dasar suka sama suka disebut A. Pinjam-meminjam, B. Gadai, C. Sewa-menyewa, D. Tukar-menukar, E. Jual-beli. Soal nomor 6. Jual-beli tanaman yang belum layak panen termasuk jual-beli yang dilarang agama karena A. Menipu pembeli, B. Merugikan penjual, C. Merugikan pembeli, D. Mengandung unsur ketidakpastian, E. Menipu penjual. Soal nomor 7. Disebut hak khiyar dalam jual-beli adalah hak untuk A. Memilih barang-barang yang akan dibeli, B. Meneruskan atau membatalkan jual-beli, C. Menunda jual-beli, D. Meneruskan jual-beli, E. Membatalkan jual-beli. Soal nomor 8. Dalam syariat Islam dilarang menawar barang yang dijual selama barang itu A. Masih dijual, B. Belum diketahui statusnya, C. Masih ditawar orang lain, D. Sudah usang, E. Tidak jelas. Soal nomor 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan A. Menghalalkan riba, B. Menolak riba, C. Melarang sebagian riba, D. Membebaskan riba, dan E. Mengharamkan riba. Soal nomor 10. Orang yang terbiasa memakan riba akan mempunyai anggapan bahwa riba A. Sama dengan jual beli, B. Termasuk sistem perekonomian, C. Mudah mendapat keuntungan, D. Strategi berdagang, E. Membantu pemberian modal. Soal nomor 11-15 ya. Soal nomor 11. Jelaskan 3 jenis khiyar dan contohnya. Artinya contoh di dalam penerapan kehidupan sehari-hari. 12. Tuliskan dalil dihalalkannya jual beli. 13. Sebutkan 5 bentuk muamalah. 14. Apakah jual beli najasi itu? Berikan contohnya. 15. Sebutkan 3 contoh jual beli yang sah namun dilarang.